Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Azharuddin. Akan membacakan bab tentang bagaimana membenci anak perempuan dari tradisi Arab. Bismillah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karahiyatul banati jahiliyah baghidah. Al-Islamu bid'awatihi ilal musawatil mutlaqati wal adli syamil lam yufraq fil muamalatir rahimah wal azmil abawi bainar rajuli wa imra'atin wa dzakarin wa untha tahqiqan liqaulihi tabaraka wa ta'ala i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 28, yang artinya bagaimana membenci anak perempuan adalah tradisi jahiliyah orang Arab yang dibenci Islam dengan seruannya kepada kesetaraan mutlak dan keadilan yang menyeluruh, tidak membeda-bedakan dalam perhatian kebapakan, baik antara laki-laki dewasa maupun perempuan yang dewasa, maupun antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini demi mewujudkan firman Allah SWT, berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, surat Al-Maidah ayat 8. Oke, di atas adalah membahas tentang bagaimana pandangan Islam yang menolak keras budaya jahiliyah terkait kebencian terhadap anak perempuan. Berikut adalah rincian penjelasannya, yaitu kritik terhadap tradisi jahiliyah. Pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang, masyarakat Arab cenderung mengubur atau membenci kelahiran anak perempuan karena dianggap membawa aib dan tidak bisa ikut berperang ataupun menurunkan nasabnya. Menegaskan bahwa perilaku tersebut adalah perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah SWT. Kesetaraan dan keadilan dalam Islam datang untuk menghapus diskriminasi tersebut. Islam memerintahkan orang tua untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang sama, adil, rata antara anak laki-laki dan anak perempuan tanpa membeda-bedakannya. Perlakuan adil kepada anak-anak didasarkan pada perintah Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8, di mana sikap adil merupakan cerminan dari kedekatan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam bab ini bahwasanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya zaman jahiliyah dulu, ketika lahir seorang anak perempuan, maka mereka merasa hina dengan adanya anak perempuan, makanya mereka bunuh, dikubur hidup-hidup. Ketika keluar anak perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Maka turun ayat tadi Al-Maidah ayat 8. Jadi dengan Islam, datangnya Islam, maka Allah SWT muliakan perempuan melalui dengan peristiwa tersebut. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan derajatnya sama, tidak ada perbedaan antara mereka berdua. Justru bahkan saat ini mungkin ya anak perempuan malah lebih dekat dengan ayahnya gitu. Jadi sama-sama bisa, bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya kurang lebihnya ya, bahwasanya yang memiliki dua anak perempuan maka dijamin masuk surga apabila anak perempuan tersebut menjaga dirinya dari hal-hal yang maksiat selama hidupnya dan mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah menjadi puji surga bagi orang tuanya itu sendiri. Jadi Allah SWT beri faidah atau keutamaan-keutamaan anak perempuan lainnya ya. Jadi dengan kita mendidiknya menjadi anak yang solehah, maka insya Allah ganjaran kita adalah surga gitu ya. Karena menjaga anak perempuan sangat berat, lebih berat daripada menjaga anak laki-laki. Mungkin sama aja, anak laki-laki juga perlu kita jaga hingga dewasanya nanti. Kita pahamkan bagaimana ketaatan kepada Allah SWT, ketakwaan kepada Allah SWT, dan takut atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Begitu ya. Yang laki-laki ketika balik maka tanggungannya untuk dirinya sendiri gitu. Tapi tetap di akhirat nanti kita sebagai orang tua mungkin akan menjadi pertanggungjawaban atas mereka, apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Kemudian kalau anak perempuan hingga akhir hayatnya masih bergantung pada kita juga sebetulnya.
setelah nanti menikah mungkin ya, kemudian menjadi tanggung jawab suaminya, maka tanggung jawab kita adalah mendidiknya hingga ada yang meminangnya, seperti itu. Bismillah, semoga Allah SWT mudahkan kita semua dengan menjaga anak-anak kita, mungkin yang sudah punya anak gitu ya. Yang belum, semoga Allah SWT mudahkan ke jenjang pernikahan. Yang sudah, mudah-mudahan Allah SWT kuatkan kita, kuatkan diri kita, kuatkan keluarga kita, kuatkan anak-anak kita, kuatkan semua iman Islamnya agar taat kepada Allah SWT dan takwa kepada Allah SWT, dan takut akan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benar datang dari Allah SWT, jika ada salah maka datang dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.